Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam dari Tanjung Waalaikumsalam. Pinang dan juga dari Jakarta. Kali ini spesial sekali dan kita kedatangan Coach Nawe dari Tex Army FC. Apa kabar, Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat. Iya, iya, Gimana, iya. Mucuk? Sehat ya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Kelihatannya sehat banget. Iya, iya. Gimana? Eh, Baru pulang kerja nih, baru sampai. Kebetulan WFH hari ini. Oh, Jadi iya, iya, kerjanya iya. dari rumah aja. Sekarang Kayak penempatan tadi tahu iya. jam 9. Gimana? Nah, sekarang penempatan di unit kerja mana, Coach? Oh, di itu, KPP Setiabudi 4. Budi 4. AR pelaksana? Setiabudi AR, 4. AR. AR. AR, oke. Udah berapa lama di Budi 4, Coach? Ini tahun kedua. 2 tahun lagi. Di SP4 2 tahun. Pas 2 tahun. Maret besok pas 2 tahun. Iya, iya. Jadi penempatan pertama ini karena kita kan di setengah nih barengan. Jadi penempatan pertama dulu di mana ini? Penempatan pertama di kantor pusat. Kantor pusat. Kebetulan 2003 ya berarti ya. Habis dari kantor pusat ke daerah lagi ke penempatannya kantor pusat di mutasi ke Pasar Minggu. Oh, ke Pasar Minggu. Jadi Setiabudi 4 ini kantor berapa nih? Oh, Sedi. Kantor keberapa ini? 1, 2, 3, keempat. Oh, keempat. Iya, oke. Keempat. Terus kalau ngomongin soal bola nih, itu pertama kali suka bola itu memang dari kecil atau pas sekolah gitu, Coach? Oh, kalau bola sih dari kecil ya, ya mungkin dari kecil lah, dari mulai mainnya nyeker, nggak pakai sepatu, ya, pakai hujan-hujanan, bola plastik di pinggir jalan, di mana aja kita coba, di mana ada bola kita tendang lah ini, sampai pada akhirnya sampai sekarang. Iya. Pokoknya kalau kita kecil dulu kan final whistle-nya itu peluit terakhir tuh pas azan maghrib gitu ya. Ya, betul sekali. Pokoknya itu udah nggak bisa ditolerir, begitu azan maghrib selesai. Terus kalau pemain yang pertama kali benar-benar suka itu siapa kira-kira? Dulu pengen banget kalau suka banyak, tapi yang bikin pengen terus main bola itu ya Zidane sebenarnya. Zinedine Zidane. Pas di Juventus. Kayaknya begitu di Juventus, ngelihat di timnas sampai tekadnya dia untuk juara Piala Dunia itu ya 2000 berapa tuh 2098. 2 apa 2000? Ya 98. Ya. Dengan 2 golnya di final kan bukan 2 golnya dia itu. Nah, itu. Makin kesini makin gila bola kita, makin gila bola. Bahkan saya pernah hanya ke Malang itu main bola, cuma berangkat Sabtu pulang Minggu main bola aja. Gak capek tuh, Gila bola itu. Gak capek tuh nah, itu. Balik lagi. Mau gimana lagi? Sabtu berangkat, Minggu pulang. Jadi posisi favoritnya playmaker bola kayak mania Zidane kali gitu. Posisi favoritnya kayak Zidane gitu nih. Dulu enggak. Dulu enggak. Jadi ya mungkin awalnya ya, tapi di saat komposisi di DJP 2003 itu, ya ini cerita aja ya, cerita dari awal saya di DJP. Ya suka bola dari awal, dari SD, SMP, di SMA saya sempat banting setir main basket tuh. Makanya tingginya terhambat karena telat main basketnya. Tapi jadi bisa aja main basketnya, bisa aja sampai pada akhirnya di DJP 2003 2004 itu sempat ikut juga, belum punya NIP, diajak main ke Medan. Sama teman-teman ya, diajak ke Medan.
sempat juga kebetulan kan dulu ada yang namanya Kalibata Cup ya. Kalibata Cup. Nggak salah ya. Ya. Kalibata Cup itu pialanya masih ada di rumah saya. Pialanya saya kebetulan yang menang kan dulu Setijen ya. Kepegawaian jadi pialanya ada di saya. Saya bawa pulang sebagai apa namanya? Kenang-kenangan. Jadi sejak itu sampai di mana tadi? Kenang-kenangan pialanya dibawa pulang gitu. Piala 2003 itu saya di plot, harusnya saya di playmaker sebenarnya. Cuma begitu di 2003 ada pemilihan tim pemilihan tim di DJP yang mengharuskan saya jadi wingback. Jadi posisinya 352 itu. 352. Oh, jadi melebar ya. Yang naik turun ya. 352. Itu saya wingback. Ya. Kalau di Inter itu sekarang kayak Arsaf Hakimi, asli yang seperti itu ya. Arsaf Hakimi, benar sekali. Zaman dulu siapa ya? Mungkin Roberto Carlos juga bisa tuh ya. Wingback ya. Apalagi kalau wingbacknya tipe menyerang ya, suka-suka bantu. Kalau sekarang di Liverpool tuh kayak tren sama Robo di wingbacknya tuh benar-benar jadi poros serangan gitu. Seperti itu kira-kira. Betul sekali. Nah, ya mungkin dulu karena mungkin masih muda jadi wingback kanan disuruh naik turun ya kan. Kanan kiri kanan itu. Kanan, yang kirinya kalau nggak salah saya ingat Kang Saeb namanya. Dia posisinya di wingback kiri, saya di wingback kanan. Mungkin karena masih muda, digenjot terus. Sempat dilatih sama Max Peter. Max Peter itu lisensinya Brazil kalau nggak salah. Saya sempat juga dilatih beliau. Ya lumayan banyak ilmu yang dapat dari beliau. Ya masih ingat juga saya sama Max Peter 2003 itu 2003. Ya. Jadi sosok Max Peter ini yang jadi inspirasi coach pelatih untuk terjun ya ibaratnya di dunia pelatihan. Jadi ngomongin Tax Army ya, Tax Army itu sebenarnya kalau kita kan ya komunitas bolanya ada aja masing-masing instansi ya. Kebetulan ya kita namanya bola pasti banyak lah. Untungnya di DJP ini ya banyak yang suka. Jadi mulai main bola itu di DJP itu dari 2003 itu. Terus kebetulan kita mulai namanya di Villa Datika itu di Cibubur. 2000 berapa ya kalau nggak salah kita 2011-an. 2011-an tuh belum terbentuk yang namanya Tax Army itu. 2010 udah main 2011. Puncaknya di hari uang futsal. Di hari uang futsal itu 2011 kebetulan kita juara kalau nggak salah. Futsalnya ya. Nah, pada saat itulah kita bentuk yang namanya Tax Army. Itu pun yang membentuk kalau nggak salah Coach Johan Satria. Beliaulah yang cikal bakal mungkin ya founding founder-nya lah ya untuk Tax Army ini. Jadi makin kesini makin santer nama itu ya kita pakai sampai dengan sekarang gitu loh. Mulai dari kita kita buat jersey. Tiap tahun kita pasti harus launching jersey. Mungkin karena kemarin pandemi aja kita tahun kemarin launching juga, tahun ini belum 2020 kita belum launching lagi. Tapi tetap tiap tahun kita targetkan untuk buat jersey baru untuk launching di suatu kota. Kita kunjungi bareng-bareng. Kita launching di sana sambil refreshing, sambil sparring dengan teman di kota lain ya. Jadi yang terakhir launching itu tahun 2019, itu kalau nggak salah ke Jabar ya? Kalau saya lihat. Ya, ke Bandung. Ya. Ke Bandung, betul ya, sekali. Dengan Tunjung Radito, dan kebetulan kita pernah live juga. Itu dia. Betul sekali. Pernah satu instansi dulu. Pertama kali penempatan sama Tunjung. Ya, di kantor kita sama Mas Tunjung. Ya, kiper kalau nggak salah waktu itu. Kaptennya ya, kalau nggak salah. Kiper. Itu pertandingannya gimana? Itu friendly aja atau ada kompetisi? Friendly aja. Kebetulan friendly aja. Yang menang siapa waktu itu? Skor akhir.
Skor akhir banyak lah yang Oh, pasti. jadi nggak ngitung skor ya, cuman Ya, fun iya, football. iya. Oh iya, Yang iya. pasti fun football aja. Ya, 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 ya. Alhamdulillahnya menang, cuma nggak dihitung skornya. Kita menang. Maksudnya, karena ini Gitu. sifatnya fun ya dan launching, ya pastinya Mm-mm. bukan kompetitif juga gitu ya, bukan yang Mm-mm. terus Betul sekali. waktu Ya, jadi awal-awal nggak nyari yang ya. cedera, nggak nyari yang menang. Ya, tapi wasit tetap pakai. Oh, tetap dong. Nggak itu Tetap. namanya protokol kesehatan, protokol pertandingan. Iya, iya. Wajib itu. Iya. Iya, iya. Jadi selain kalau balik ke permainan lama jadi pemain gitu, selain jadi wingback, Mm-mm. Mm-mm. apa aja yang udah pernah dijalani coach? Mm-mm. Pernah dicoba di striker, pernah. Mhm. Eh, saya pernah juga, ya saya berpikiran dulu pernah ditaruh di striker karena mungkin lari ya, modal Hmm. lari aja, lari kenceng aja, ditaruh di Hmm. striker. Alhamdulillah berhasil juga, tapi makin kesini kan umur makin nggak bisa bohong tuh. Ya Ah, udah paling paling aman kita yang nggak usah lari lah, nggak usah lari, yang penting dapat banyak bola ya di tengah. ya, Ya, ya. sekarang fun football aja, banyak megang bola, banyak ke tukang foto. Kita cari tukang fotonya, kita Iya, iya, sekarang iya. gitu. Terus kalau Iya. untuk masalah apa Hmm. ke melatih tim itu sejak Hmm. dari awal Tax Army terbentuk atau sejak tahun kapan tuh, coach? Oh iya, kalau teks itu ya, Hmm. teks army ya. Ya. Kalau teks army itu kebetulan saya punya apa namanya misi ya, misi udah jadi pemain sudah, terus saya berpikiran juga saya coba refreshing deh. Saya cuti kalau nggak salah seminggu waktu itu. Hmm. Cuti seminggu, teman saya juga kebetulan support juga. Udah ikut aja nggak apa-apa. Terus teman saya tiba-tiba daftarin nama saya gitu. Saya mau, tapi saya pikir-pikir dulu kapan waktunya yang tepat. Ternyata saya lihat teman saya udah daftarin duluan gitu. Ya udah saya cuti deh, saya cuti karena saya punya misi bahwa saya pengen suatu saat nanti saya pengen representasikan kemampuan saya yang saya punya ini untuk minimal anak kecil SSB atau bahkan lebih di atasnya gitu ya. Syukur-syukur bisa ke Liga 2 minimal gitu ya kan. Amin. Ya nggak tahu sih ke depannya gitu, karena kan kita masih sebagai pekerja kan, pekerja masih di suatu instansi, untuk cutinya juga kita harus pikirkan juga, karena kita harus mengutamakan kepentingan Dinas. instansi kita dulu setelah Sekali. apa namanya selain instansi kita ya nomor dua lah itu ya kan. Ah, Ya, terus teman saya daftarin, ya udah oke, makasih saya bilang udah didaftarin. Itu saya ingat banget 2019 apa 2018 itu ya. baru nggak Saya lupa. Saya ambil di apa namanya Villa 2000. Villa 2000. Ambil di Villa 2000 lisensi pertama kali saya itu. Hmm. Terus Villa 2000. Ternyata saya bareng Bang Bes di situ. Oh, Bayu Bang Eka Bes, ya, itu, ya, 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 Bang Bes itu translatornya Luis Milla. ya, ya. Ya, Saya ngikutin dia di Bang ini. Bes itu translatornya Luis Milla. Ya, Ya, saya ngikutin. Sekarang dia bahas taktik dia di DPI. Jebret, jebret. ya beruntung nih, beruntung. Untung banget. Ya betul. Beruntung juga bisa bareng Bang Bes. Beruntung. Ya, banyak pengalaman yang dia kasih juga, dan instrukturnya waktu itu kalau nggak salah Bang Iwan Setiawan. Wah, salah satu pelatih yang punya lisensi APRO. Oh, ya, Ya ya. beruntung juga saya, dan Bang Blitz juga. Jadi Bang Iwan Setiawan dan Bang Blitz sebagai asistennya waktu itu, saya merasa ya beruntung gitu. Jadi dapat instruktur ya Bang Iwan gitu ya. Maksudnya sampai sekarang pun dia masih sering kontak saya, minta pendapat segala macam, minta apa namanya adu argumen atau minta saran atau apa ya, Atau bahas-bahas pertandingan ya misalnya studi gitu. banding lah, gimana Ya, ya, ya. gimana sih bahas-bahas pertandingan benar, sampai pada titik dari paling dasar pun beliau sering itu juga berargumen sama saya, sering
tukar pikiran lah intinya. Banyak banget sampai sekarang, alhamdulillah masih tetap kontak sama Bang Iwan. Nah, suatu ketika adalah nih hari uang kan sempat nggak ada tuh ya, Benar. nggak ada, lama, vakum lama ya, Benar. karena satu dan lain hal nggak tahu. Terus tiba-tiba 2019 itu ada tuh. Kebetulan kalau nggak salah DJPB atau anggaran ya, pokoknya yang jadi motornya Panitia lah, tuan rumahnya ya gitu ya, atau ngadain hari uang. Wah, teman-teman senang banget gitu. Teman-teman senang banget. Intinya ya ajang silaturahmi yang biasanya setahun sekali ini nggak ada gitu ya. Udah akhirnya ya kita antusias dan pada suatu ketika kita nggak punya pelatih memang, karena memang kan ya ya saya sebenarnya masih pengen main, tapi teman-teman juga butuh arahan juga. Cuma untuk nyari pelatih atau gimana ya, mungkin karena keterbatasan satu dan lain hal, akhirnya saya memberanikan diri gitu. Saya sebenarnya masih pengen main, dan teman-teman juga pikir ya masih layak lah lu untuk main, masih layak gitu. Tapi saya pikir saya coba. Dan teman-teman ada beberapa yang mengiyakan, ada yang beberapa yang agak pesimis karena ya lu harusnya main gitu, jangan di situ dulu. Tapi saya punya feeling, kenapa nggak saya coba gitu. Saya mau coba praktekkan apa yang saya dapat kemarin di pelatihan lisensi itu di teman-teman gitu. Akhirnya teman-teman oke deh, nggak apa. Saya bilang saya dari awal ini cerita aja ya. Silakan coach. Pada akhirnya kemarin itu ya. Ya. Sampai dengan pada akhirnya ya mungkin Bang Ucup tahu ya, akhirnya kita juara. Ya. Akhirnya kita juara gitu loh. Dan yang menarik ini kalau bagi saya ini gimana cara pembentukan timnya. Ini road to championnya gitu. Pembentukan timnya mulai dari seleksi, ngumpulin pemain, latihan. Itu gimana? Ya. Ini awalnya dulu. Sepakat. Jadi awalnya begitu tahu ada turnamen itu, memang kita sering rutin main, hampir kurang lebih minimal 2 minggu sekali kita main lah. Harus ada main gitu. Sebelum ada turnamen itu pun kita sering main. Cuman begitu udah ada selentingan, ada turnamennya hari uang gitu ya. Akhirnya saya memutuskan sebelum hari H itu saya bilang sama teman-teman, saya kumpulin ke teman-teman. Emang kebetulan saya juga yang sering ngumpulin teman-teman juga kan. Bilang gini, ini ada turnamen hari uang. Kalau teman-teman mau atau berkenan, saya yang pegang, saya bilang gitu, saya akan maju gitu. Tapi kalau enggak, ya saya ikut seleksi. Kalaupun ada pelatihnya, saya ikut seleksi juga, saya bilang gitu. Terus teman-teman, ya setuju gitu ya, saya senang juga gitu. Ya udah, gimana, nggak ada salahnya Coach Nao yang megang, dia bilang gitu. Oke, ya udah kita buat kesepakatan ya. Iya setuju, oke. Kita buat kesepakatan, ini ada kurang lebih ada 35 orang, kayak itu. Mulai hari ini saya bilang, kan udah sepakat nih saya megang. Berarti segala yang saya bilang turutin ya, saya bilang gitu. Ini saya nggak mandang yang namanya senior, jabatan. Tolong di lapangan ditaruh dulu sebentar aja. Kurang lebih ya 2-3 minggu lah saya bilang. Setelah itu ya boleh saya dimarah-marahin lagi, saya bilang gitu. Saya dimarah-marahin lagi boleh, saya disuruh-suruh lagi boleh. Oke, sepakat, setuju. Oke. Senang saya. Nah, setelah itu sengaja saya saya suruh main teman-teman 35 orang itu. Udah open aja, seleksinya open aja. Udah. Open yang selection. Masih kira-kira masih pantas itu. Udah. Oke ya, nanti saya masukin grup ya. Saya masukin grup ya orang-orang yang ini, saya bilang. Oke, kebetulan saya punya asisten yang ataupun bukan asisten, tim asisten, ya. Teman sekaligus support banget, supporting support malah menurut saya. Ya yang luar biasa, maksudnya kayak punya Mas Joko
Joko Subagio, Kang Wida, banyak lah pokoknya. Semua dukung gitu. Begitu saya bilang, dia langsung oke. Gitu. Saya senang banget. Saya merasa bahwa, saya juga dihargai gitu kan. Oke lah, saya juga akan all out di sini, saya bilang gitu. Saya buat grup sendiri, di luar grup yang Tax Army ya. Saya buat grup sendiri. Ini akan berkurang dan bertambah, saya bilang, di grup ini. Jadi jangan terlena atas kamu yang sudah masuk di sini. Oke, saya masukin. Terus kan kebetulan ada open recruitment untuk yang eksekutif tuh. Tahu ya, diwajibkan adanya eksekutif dalam pertandingan. Oh, iya. Nah, itu nggak tahu aturan. Eselon atau berapa kalau di squad meeting ya. Iya, ada eselon. Eselon di squad dalam pertandingan itu, dalam play on ataupun dalam 11 pemain itu harus ada 3 atau 2 eksekutif setahu saya. Nah, saya kebetulan merekrut orang yang menurut saya layak gitu, maksudnya. Saya bilang ke asisten saya, bilang, tolong Wak Japri, Mas Didi, saya bilang, Mas Didi Supriyono di Tanah Abang. Terus dia tanya, siapa yang nyuruh? Nawe gitu. Untungnya dia mau karena saya yang minta gitu. Oh ya udah, ternyata dia juga all out gitu. Jadi saya juga merasa tersanjung juga. Nah, seiring berjalannya waktu, saya kasih bilang ke teman-teman, kita nggak punya banyak waktu untuk ketemu karena memang waktunya mepet gitu loh. Saya nggak tahu persiapan tim yang lain juga kan. Kebetulan ya mungkin sampai dengan juara itu, saya cuma bilang sama teman-teman, kita ketemu sekali aja. Selebihnya teman-teman nih pada store workout ke saya bilang gitu. Workoutnya dalam apa itu? Entah lari atau juggling? Iya, terserah aja. Pokoknya sehari itu harus store workout ke saya dengan bentuk video. Kirim ke saya pribadi. Dan itu kan kelihatan mana sih yang benar-benar sama sungguh-sungguh pengen. Jadi ingat Sintayong. Begitu ketemu saya. Ya. Betul, sepakat. Sintayong yang memantau anak didiknya Garuda Muda itu ya dari video gitu. Iya. Pakai Zoom atau apa. Iya. Lanjut. Sepakat. Jadi saya juga berpikiran, ya emang utamanya di fisik. Ya namanya main bola tuh utamanya di fisik. Jadi begitu udah terbentuk fisik dan ototnya, begitu di lapangan ya saya tinggal merintahkan aja. Enak gitu. Jadi kan saya pikir ya udah kelihatan mana yang serius, mana yang enggak. Begitu selesai store workout, 1 kali latihan itu saya ingat di Ciracas itu. Saya suruh main sebentar, baru saya kasih teori. Pada saat ini saya yang pantas untuk seorang taktik atau strategi apa yang pas buat kantoran gitu ya. Formasi apa sih? Formasi apa sih yang untuk kira-kira orang kantoran gitu. Saya menyesuaikan aja. Oh iya, saya pakai formasi yang dan jarang-jarang dipakai gitu. DDJP itu kaget banget, teman-teman juga kaget. Pakai 3-4-3 saya. Wow. 3-4-3, tapi formasi yang pada kaget gitu ternyata. Wah, menyerang. Hasilnya ya luar biasa, karena saya pikir kemenangan kemarin pun itu sampai dengan juara itu beruntung saya. Beruntung gitu. Karena skuadnya juga teman-teman luar biasa gitu. Jadi saya tinggal mengarahkan saja gimana caranya. Saya kasih masukan, saya kasih support mental. Jadi skill teman-teman itu ya udah bagus gitu. Tinggal saya beruntung juga dapat squad yang luar biasa. Jadi kalau dibilang juaranya karena saya merasa yang enggak juga gitu. Beruntung aja dapat squad yang luar biasa, dapat eksekutif yang benar-benar pengen buktikan bahwa saya masih ada gitu. Saya eksekutif nih, tapi saya masih punya kemauan gitu. Jadi alhamdulillah ya hasilnya juara gitu. Saya pun merasa iya. Dan waktu itu mungkin udah terbentuk mungkin mentalnya dari awal ya, dari pembentukan gitu.
ibaratnya seperti kalau kita lihat Liverpool musim lalu juara itu kan udah memang betul-betul kebentuk sebagai tim yang mau juara gitu. Apa seperti itu nggak? Nah, sepakat. Jadi dari awal itu memang saya tekankan di awal gitu. Teman-teman ini mau ikut mau apa, saya bilang. Kalau sekedar mau ikut doang, mau dapat jersey, nanti saya bikinin, saya bilang gitu. Duduk aja di tribun nanti saya kasih, saya bilang gitu. Kalau mau juara atau mau ambil pialanya, ayo, saya bilang. Saya coba kita sama-sama lah gitu. Kita sama-sama berusaha gitu. Saya berusaha untuk all out, ya teman-teman lakuin aja sepenuh hati gitu loh. Pikirkan bahwa tujuan kita sama gitu. Kalau untungnya sefrekuensi gitu, teman-teman satu frekuensi gitu. Baik yang eksekutif, terus asistennya apa namanya asisten saya terus sama apa ya? Hitman. Pokoknya intinya satu frekuensi lah. Pokoknya benar-benar mendukung gitu, satu sama lain mendukung. Jadi saya juga ngejalaninnya Enak. sepenuh hati gitu. Ya, Sepenuh hati. Saya ingat banget, seneng banget tuh ngejalaninnya benar-benar dari hati gitu. Sempet ada kaget juga. manajernya nggak? Sorry, maaf saya potong coach. Ada manajernya nggak yang kan kalau di Okay. kan di tim Indonesia kan kalau di Liga Indonesia kan ada manajer, ada pelatih kan beda. Kalau di luar negeri kan player manager, manager coach ya. Kalau di tim ini ada nggak itu struktur? Oh gitu ya. Kalau hari uang kemarin kebetulan manajernya nggak ada, kebetulan nggak ada. Jadi satu sisi kita mungkin minta support sama beliau eselon yang apa namanya benar-benar pro sama apa namanya dukung Tax Army banget. Jadi memang manajernya nggak ada, tapi di belakang kita itu ada support yang luar biasa dari beliau-beliau. Mungkin saya juga nggak bisa sebutkan namanya ya, maksudnya. Ya, apa-apa. Saya jadi mungkin saya juga di lapangan sekaligus manajer gitu, pelatih juga sama apa ya pelatih fisik sekaligus pelatih mental sama apa ya saya bilang teknik. Iya, jadi saya pikir saya sanggup nggak ya gitu, saya pikir teman-teman juga udah kepercayaan ke saya dan alhamdulillahnya teman-teman apa yang saya mau dilakuin dengan sepenuh hati, jadi saya makin merasa apa ya merasa bertanggung jawab gitu. Kalau ini berhasil, saya yakin teman-teman pun senang. Nggak cuma di tim ini aja, mungkin di DJP juga senang gitu loh. Tim teman-teman, alhamdulillahnya kan sekarang akhirnya Tax Army meluas tuh. Meluas ya, inspirasi ya kan? tuh beneran. Meluas. Teman-teman tuh pada semangat main bola di situ. Di daerah-daerah. Dan jadi berarti di tim ini memang Coach Nawe ini memang punya kuasa penuh ya atas tim ini gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Itu di awal tadi saya bilang kalau memang mau saya yang pegang, saya minta tolong dengan sangat saya bilang gitu. Apa yang saya minta dilakuin gitu. Tapi kalau memang saya nggak berhak untuk di sini, duduk di sini atau nggak mau saya perintahkan, saya ikut seleksi saya bilang gitu. Saya juga mungkin masih bisa lah apa namanya bersaing sama teman-teman meskipun saya duduk di bangku cadangan gitu. Nggak apa-apa, yang penting masuk tim 22 tim orang ya, gitu. totalnya ya. Ya alhamdulillahnya teman-teman menyambut iya. Kipernya 3. 22 atau 25 kalau nggak salah. Kipernya 3. Iya, 25 kalau nggak salah. Kipernya 3. Kiper 3, defender berapa itu kalau gitu ya. Defender saya ya 3 tapi saya terlalu fleksibel orangnya. Jadi nggak mesti seorang defender harus bisa. Jadi tergantung kebutuhan tim di saat tim kita lagi apa, saya butuhkan orang yang seperti apa untuk di defend. Jadi memang praktek di lapangan itu yang saya lihat di saat apa dan saya mesti apa. Alhamdulillahnya semuanya berjalan mulus gitu. Kaptennya siapa kebetulan teman-temannya luar. Gimana? Mohon maaf, kaptennya siapa? Kaptennya. Kaptennya itu saya pilih waktu itu memang seorang yang pendiam mungkin ya, tapi saya yakin dia punya gejolak
pengen bicaranya luar biasa gitu. Akhirnya saya pilih Vio, si Vio, kaptennya Vio. Sekarang di kantor mana? Sekarang kalau nggak di Duren Sawit di mana ya? Pokoknya di timur lah dia. Ya. Sebelumnya di PPDDP dia. Kalau melihat kapten waktu itu, kira-kira permainannya atau mau dibandingkan dengan siapa gitu kapten mana gitu? Kalau di mata coach. Kalau Vio ya? Vio. Kalau Vio itu, kalau saya lihat mungkin dia lebih ke siapa ya untuk di timnas ya? Ya, terserah. Bayu Pradana mungkin kalau si Bayu Vio. Pradana. Okay. Kalau di timnas sih Bayu Pradana, dia lebih berani, begitu kehilangan bola dia berani ngambil. Dan suaranya juga lumayan lantang ya menurut saya. Dan akhir-akhir saya sering panggil personal soalnya. Saya aduh. Calon. Iya, sebentar ya. Iya. Ya, kebetulan. Kedengeran juga macam ya. Iya. Kan nomor apa-apa lah ya, kerekam lah ya. Nggak apa-apa. Ini nomor 2, ini anak kedua. Nomor 2. Wow. Kebetulan alhamdulillah cowok nih. Yang pertama cewek. Suka bola juga. Kedua cowok. Udah dari awal saya jejelin bola, semua bola saya jejelin. Mau bola basket, bola tendang saya kasih semua. Yang penting positif ya, olahraga gitu ya. Positif. Benar. Ya, kalau di luar itu Vio itu siapa ya, kalau lebih cocok ke siapa ya? Mungkin Carrick kali ya, Carrick atau ya Michael Carrick atau Scholes lah, bisa dibilang Scholes. Dia punya tendangan yang luar biasa. Dan saya senangnya itu sama tim ini tuh, saya sering japrian ke masing-masing orang gitu. Itu yang penting buat saya. Oke. Itu pendekatan saya. Pendekatan personal, man management. Ya, betul. Saya pendekatan ke personalnya tuh luar biasa. Jadi merasa mereka pun diperhatiin mungkin ya sama pelatih. Jadi saya berusaha untuk dekat sama teman-teman. Jadi nggak ada batasan gitu. Jadi apa yang jadi kendala pada saat praktek mesti apa? Apa yang mau ditanyakan silakan gitu, nggak usah sungkan untuk japri saya bilang. Vio sering saya japri dia, begitu saya kasih strategi di lapangan, dia sering sering ngasih masukan, saya terima dulu. Ada benernya saya ambil, ada itunya nanti saya japri. Setelah itu saya kasih. Akhirnya dia berani ngomong, dan saya tekankan ke teman-teman, ambil ya ini strategi ya, mungkin strategi saya atau strategi yang lain mungkin sama atau gimana. Kita kan main bola nih. Kita main bola. Begitu bola kita kerebut ya kita ambil lagi, kan kita mau main bola. Iya. Intinya tuh mencetak gol lawan sebanyak mungkin. Simple kan? Seperti prinsipnya Cruyff gitu kan ya. Sepak bola simple gitu. Ya, kan Cruyff atau ya Guardiola lah ya. Guardiola ya. Karena kita kan mau main bola. Di saat bola kita diambil orang, ya kita ambil lagi bola kita secepatnya. Gitu. Tujuan akhirnya apa? Ya cetak gol. Itu satu frekuensi. Alhamdulillah hasilnya positif. Alhamdulillah. Tenang. Ya. Jadi memang tadi dari awal udah terbentuk nih timnya pada dasarnya ya. Bentuk tim ini dari awal, dari basicnya juga udah kuat. Terus kita mau flashback lagi lah nih, coach. Tuh. Sama Om tuh, ayo. Halo, siapa namanya nih tadi? Halo. Namanya siapa tuh, ditanya sama Om. Halo. Namanya siapa? Namanya siapa? Alil, Om. Halo. Tunggu di dalam, nanti ayah masuk ya. Ya. Dadah. Okay. Kita ajak teh. Ya, jadi tim ya, keutamaan saya mungkin keuntungan saya juga karena saya sering main sama mereka ya. Jadi saya tahu posisi yang layak buat mereka di mana gitu. Itu mungkin keuntungan
saya sama udah skuadnya udah teman-teman udah individuanya udah oke, tinggal ditaruh di mananya enak gitu. Nah, terus jadi kita ya lanjut coach. Enak. Jadi diuntungkan banyak lah. Terus kita ke pertandingan demi pertandingan di 2019 itu. Kalau mau flashback itu penyisian grup ada ya waktu itu ya. Pakai penyisian grup. Ada. Nah, ya. Itu lawannya siapa aja tuh? 3 tim atau apa di penyisian grup waktu itu? Kita kalau nggak salah 4 pertandingan atau sampai dengan di finalnya itu 5 pertandingan. Jadi penyisiannya itu kita ketemu, saya lupa. Yang pasti begitu di awal kita menang terus sampai pada akhirnya kita juara grup kalau nggak salah. Oh, jadi kita waktu juara grup itu sapu bersih poin atau ada serinya? Ada seri. Lawan DJKN kalau nggak salah. DJKN. Itu teman-teman sempat terpuruk juga itu. Maksudnya terpukul kok bisa seri, tapi memang ada strategi tertentu yang mereka lakukan dan berhasil gitu memprovokasi mungkin atau berhasil maksudnya ya masing-masing tim kan punya strategi untuk menang ataupun gimana. Benar kompetisi. Teman-teman merasa terpancing jadi mainnya nggak sesuai yang saya mau gitu di awal. Skornya imbangnya berapa? 1-1 ya? Atau berapa tuh kok? Kalau nggak salah 1 sama. Oh, jadi berarti itu banjir kartu kuning atau keras gitu jalan pertandingannya? Iya agak keras, itu pancing juga, jadi ya seperti itulah. Ya biasa. Tensinya naik, jadi teman-teman nggak pada fokus sama nggak menikmati pertandingan. Jadi yang ada hanya main kerasnya aja, nggak main cerdasnya gitu loh. Biasanya kan teman-teman keras, tapi bukan kasar gitu. Iya. Itu kemenangannya tuh ada yang marginnya besar nggak, kayak 4-0 gitu selama penyisian dapat? Ada. Sampai terakhir itu akhirnya pada saat lawan DJ Cancer itu besoknya kita ketemu lagi, ini harus menang nih besok, karena kan enggak kita akan beda lagi, nggak juara grup atau gimana. Akhirnya teman-teman balik ke performa awalnya itu on track lagi, sempat keluar jalur on track lagi, begitu kita ya sempat kita briefing dan kita latihan tujuannya apa, akhirnya on track lagi. Terus suatu ketika harusnya kita langsung semifinalnya ketemunya nggak BC gitu, nggak BC. Nggak BC juga. Terus kita harusnya ketemunya sama DCKN gitu ataupun Perben gitu kalau nggak salah, di Silang atau gimana saya lupa. Akhirnya saya kan nggak ikut technical meetingnya, saya nggak ikut. Pokoknya fokus hanya ngasih itu masalah non teknis atau apa peraturan pertandingan saya nggak ikut lah. Saya cuma ngasih instruksi gimana caranya main, itu aja, sama bangun mental teman-teman. Kalau masalah di lapangan gimana saya ikut aja maksudnya. Itu kalau aturannya seperti apa, ternyata dikocok ulang. Gitu. Dikocok ulang, akhirnya kita ketemu BC. Aduh, ini final di awal saya pikir ya udah nggak apa-apa gitu. Dan saya potong ya. Dan selama ini BC ini jadi momok ya kalau boleh kita sering kita kalahnya sama. Oh iya. Iya. Itu dari awal. Iya, kita flashback jauh lagi nih dari awal. Dari awal waktu misalnya. Ya memang benar sih, boleh flashback dari awal. Coach Nawe selama jadi pemain dari 2003 sampai 2019 itu asal ketemu BC pasti sering kesini. Ya. Itu ada momen nggak ya selama sebelum 2019 ini menang sama BC, ada nggak? Nggak ada menangnya. Iya makanya. Saya terakhir itu nyaris menang itu di 2004 kalau nggak salah, 2004 atau 2005 gitu. Itu di Anggra ini posisinya itu saya masih main tuh, saya ingat. Dan itu pelatihnya Max Peter yang saya bilang tadi. Posisinya kita udah 2-1. Itu semifinal juga lawan BC. 2-1.
5 menit terakhir saya diganti untuk mempertahankan kemenangan, biasa kan diganti sama back lah atau gimana ya kan, kita jadi bertahan gitu, yang biasanya menyerang jadi bertahan. Ini berisik. Jadi bertahan, saya diganti 5 menit terakhir, terjadilah pelanggaran tuh di depan kotak penalti tapi nggak penalti. Oh ya, jadi tendangan bebas ya, pakai pagar ya. Tendangan bebas. Iya. Pagar di depan gawang atau di samping? Sudah posisinya, tapi kipernya di belakang pagar. di tengah belakang tengah gawang. Nggak di samping. Persis di tengah, pagarnya ditutup, tapi kipernya salah posisi. Tapi kita udah teriakin tuh. Salah, cuman karena emang riuh nggak kedengeran. Akhirnya yang tadinya dia mau nendang kaki kanan, dia rubah kaki kiri. Tendang juga. Pintar juga yang nendang. Itu lewatin pagar atau adu penalti kalah gitu. Itu tendangan bebasnya di atas pagar. Di flashing aja kiri. Flashing. Enggak di atas pagar. Tinggal flashing aja. Enggak di atas pagar. Golnya Bruno ya, gol Liverpool ya berarti ya. Jadi bolanya masuknya masuk. Iya. Bruno waktu ke gawang Liverpool. Dan itulah pertama kali momen saya nangis juga. Nangis saya itu. Nangis ya. Udah nyaris menang kan? Saya tahu euforia itu. Wah. Iya. Oke, terus kita... Dan itu nggak pernah menang sampai dengan kemarin itu belum pernah menang. Kecuali futsal ya, futsal. Yang 2011 itu ya, Coach ya? Futsal kita apa? Yang 2011. Ya, futsal. Ya. Itu juga nggak ketemu BC kalau nggak salah, itu beda pool juga. Karena futsal mungkin. Kita ke match semifinal lawan BC. Kita ngulik nih, boleh ya Coach ya? Pre-matchnya ini sebelum bertanding lawan BC itu sudah menganalisis kekuatan BC itu udah di mana gitu. Misalnya timnya ini kekuatannya di mana gitu, terus kelemahannya itu di mana waktu itu analisis Coach Nawe? Oh kalau saya kan kebetulan sempat lihat juga dan tak tahulah karakteristik BC itu memang tampil menyerangnya luar biasa gitu. Saya di awal begitu teman-teman tahu semifinal ketemu BC itu, saya tahu teman-teman bakalan mukanya pasti down banget, maksudnya pasti abu-abu lah, maksudnya tangannya pasti dingin atau saya punya trik sendiri pada saat itu. Mungkin saya ingat banget saya datang pakai kemeja warna pink. Saya sengaja saya pakai kemeja warna pink, saya bilang lo kok pada nunduk aja, karena mereka duduk di tribun, saya datang lihat BC di seberang sudah siap-siap pakai jersey gitu, teman-teman masih nunduk gitu. Santai aja, saya bilang gitu. Ya mungkin trik sendiri ya, trik orang beda-beda. Akhirnya saya bilang, nih baju saya aja pink, saya bilang berarti hari ini saya hari bahagia buat saya gitu loh. Finalnya kepagian, saya bilang gitu. Tapi jangan lengah, kita 2 kali final, saya bilang. Final sekarang lawan BC, kalau besok menang besok final lagi. Sekarang home, kita away, besok kita home, saya bilang gitu. Saya berpikiran gitu. Akhirnya teman-teman agak naik mentalnya, agak naik. Nggak, saya pegang tangannya teman-teman, yuk coba yuk kita lihat mana nih tangan yang dingin, saya bilang gitu. Saya angetin sini, saya bilang. Saya kasih doktrin lah, maksudnya biar teman-teman juga ayolah, ini kan tujuan teman-teman sekarang final. Iya, mungkin salah satunya inilah kalau dibilang musuh bebuyutan, iyalah, maksudnya kita nggak pernah menang gitu. Iya, klasik banget kan. Ya El Clasico, bisa dibilang El Clasico atau gimana. Ya, ayo, saya bilang ayo. Akhirnya naik juga, mentalnya naik. Terus pertandingan dimulai. Saya bilang jangan nunduk, saya bilang. Ayolah, lihat tuh yang di tribun, dukung teman-teman. Nggak usah malu. Siapa nih? Ayo coba Ali ngomong sama Om. Dan karena masuk. Tolong teh sebentar.
ya amat tete ya main bola ya. Akhirnya pertandingan dimulai, teman-teman saya bilang, udah mukanya ke atas semua, jangan nunduk lagi. Nikmati pertandingan, yang penting all out, jangan takut capek. Kalau capek, ada teman-teman tuh yang gantiin, saya bilang. 2 kali 35 menit. 35 menit lu yang dipanggil, lu 11 orang pertama, abisin aja, nggak usah takut. Nggak usah takut capek. Saya bilang, saya akan melihat mana yang capek, saya ganti. Pokoknya selama di lapangan, lari, saya bilang, lari. Akhirnya, filosofi yang tadinya diserang terus, gitu, akhirnya, alhamdulillah bisa ngimbangin, gitu. Wah. Akhirnya kita bisa ngimbangin. Kita kelewatan, kita ketinggalan, saya bilang, ketinggalan 1-0 duluan, dan katanya mungkin kesalahan di mana saya nggak tahu, yang pasti ceritanya seperti apa, saya cuman ya udahlah, kalau peluit sudah ditiup nggak mungkin kita anulir, kita nggak main VAR juga kan, udahlah kita main aja, masih ada 35 menit gitu lah. Iya. Jalan pertandingan ketika kita ketinggalan, saya rubah taktiknya, intinya akhirnya berhasil gitu, satu sama mulai teman saya saya ingat banget Sigit Keram dan emang dikencar terus dari sisi kiri, memang pemain BC-nya yang sebelah kiri luar biasa bagus, dan ya ini benar-benar merepotkan kita lah sampai dengan gerak. Jangan berisik. Bentar ya, ayo ngobrol sama Om ya. Sebentar. Lu juga mau ngobrol, sini coba ngobrol sama Om. Akhirnya, ya. Lanjut Coach. Sampai kram. Saya menengok ke belakang kan, akhirnya Sigit ditandu, kita 10 pemain. Teman-teman di belakang, saya nengok ke belakang kan, karena benchnya di belakang saya. Mukanya pada nunduk semua gitu. Ya. Pada takut untuk gantiin Sigit gitu. Bebannya berat, Pak. Pada takut untuk gantiin Sigit. Aduh, kok bukannya abu-abu semua. Itu Sigit mainnya di sisi mana, Coach? Dia di back kan 3-5-2 tuh. 3-4-3. Oh ya, 3-4-3. Dia di kanan. Oh iya. Oke. Gitu. Akhirnya saya nengok ke belakang. Mukanya abu-abu semua. Terus saya carilah, padahal saya bilang tadi, jadi sesuai kebutuhan komposisi yang saya butuhkan aja, nggak mesti dia back ganti back gitu. Akhirnya saya ingat banget, saya ganti dengan Alfian namanya, anak baru main, memang cepet tapi posisinya bukan di back gitu. Saya cuma instruksikan ke dia, jangan kemana-mana, liatin bolanya terus, sama tempel terus dengan nomor ini, jangan sampai lewat, saya bilang. Yang pemain kiri BC tadi. Betul. Kiri ya luar biasa. Akhirnya dia capek kan, maksudnya ke jaga terus sama Alfian. Ini dia pindah ke kanan karena waktunya udah nggak cukup mungkin, betul gimana. Ya akhirnya satu sama sampai dengan 2 kali 35 menit. 2 kali 35. Langsung ya? Penalti lah itu. Oh, langsung penalti. Oh iya, nggak salah langsung penalti. Oh gitu. Langsung penalti kalau nggak salah. Dan itu cuma 3 penendang aja. Oh iya. 3 penendang bukan 5. Akhirnya saya putuskan siapa yang pertama gitu, Mas. Karena itu juga kita nyaris 2-1 di awal itu. Di 2 kali 35 menit itu kita nyaris 2-1. Kalau enggak, Mas Didi kontrol di depan gawangnya itu enggak kelewat bolanya, Kak. Ya mungkin ya memang menangnya lewat adu penalti kali ya. Jadi 3 orang pertama penendangnya itu, saya ingat banget Mas Didi pertama. Kedua Kampak kalau nggak salah. Urutannya entah Kampak dulu apa Mas Didi dulu. Luar biasa. Yang terakhir Vio. Vio kapten. Nah, itulah akhirnya kita lolos ke final. Itu semuanya tendangannya berhasil. Ada yang diblok atau yang gagal? Berhasil semua. Iya, berhasil semua. BC kalau nggak salah kena tiang sekarang kalau nggak salah. Jadi itu sebelum adu penalti itu ada nggak
yang pesan-pesan atau semacam motivasi gitu sebelum nendang gitu buat tim gitu Oh iya, untuk eksekutornya itu gitu pasti. sama kiper. Iya, kalau kiper selalu saya bilang kalau kiper kalau penalti ini udah 10% lah saya bilang. Kalau kiper ya udah nebak aja. Karena memang gawangnya juga besar, modal kenceng aja atau gimana pasti masuk ke gawang. Kalau kiper ya, kalau penendang ada trik tersendiri saya tuh. Saya berpikiran dan saya selalu, untungnya pada saat latihan saya selalu selesaikan dengan adu penalti ke teman-teman. Saya bagi dua tim, siapa yang kalah gendong. Jadi dia punya rasa harus menang gitu, harus menang. Jadi pada saat penalti itu saya kasih tahu triknya. Pegang bola, taruh, dengar peluit. Jadi pada saat megang bola itu udah nentuin aja mau ke kanan atau ke kiri gitu. Pegang bola, udah nentuin mau tendang ke kanan atau ke kiri, dengar peluit, tendang. Jadi itu aja. Triknya saya itu aja. Jadi nggak usah ngeliatin ke wasit lagi, nggak usah ngeliatin ke kiper lagi, nggak usah ngeliat kemana-mana. Jadi kayak robot yang ditir seperti itu aja. Pegang bola, tentuin ke kanan ke kiri, dengar peluit, tendang. Itu aja. Jadi itu mungkin salah satu kunci sukses kenapa Jerman tuh selalu menang kalau adu penalti. Yakin dulu. Kalau kita lihat kan Jerman tim Jerman itu kan yakin terus tuh. Ya. Ajar bam. Nah ragu. Ya, itu mungkin Jerman seperti itu. Jerman penaltinya memang selalu masuk. Memang kalau Jerman tuh selain mental juaranya ada Jerman, ya salah satu kuncinya mungkin itu juga. Saya nggak tahu juga, sama keberuntungan sih yang pasti. Keberuntungan. Lagi-lagi keberuntungan. Izin yang di atas. Itu kalau udah final lah akhirnya final. Oke. Jadi final tuh waktu itu lawan Perben ya? Udah sampai nahan Perben. Nah, waktu sempat kaget juga saya tuh. Saya merasa jadi waktu menang gimana? Gitu kan. Saya udah bayangkan nih, pasti gembiranya luar biasa nih. Lepas semua pasti ya. Wah. Benar gitu ya coach ya. Ada pelukan sampai waduh. Betul sekali. Pasti euforinya pasti luar biasa ya. Boleh nanti kalau ya luar biasa. Kebetulan yang pas semifinal saya nggak ada videonya. Mungkin ada teman-teman yang nyimpan videonya yang pasti udah kayak final aja. Sudah kayak final aja gitu. Saya bilang, akhirnya saya panggil, belum. Saya bilang, kan kita baru away. Saya bilang gitu ke teman-teman. Besok kita home. Jangan lupa final sesungguhnya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita nikmati sekarang dulu. Ya, oh ya boleh silakan. Tapi ingat ya, jangan jumawa. Saya bilang. Juara makan di warung. Iya. Karena udah lama banget gak ngalahin DC kan. Itu juga udah lama banget gak ngalahin DC. Jadi udah lama banget emang gak pernah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu finalnya tuh seminggu setelah saya juga. Alhamdulillah. Itu jadi pertandingan finalnya tuh sendiri seminggu setelah pertandingan semifinal kalau nggak salah ya, Coach. Semifinal? Enggak, kalau nggak salah selang sehari doang atau 2 hari saya lupa. Yang pasti ya? Kalau nggak salah besoknya langsung deh, atau selang 2 hari aja. Selang 2 hari aja kalau nggak salah, selang 2 hari. Jadi apa sehari gitu. Jadi bahkan besoknya saya minta latihan. Besoknya langsung latihan. Latihannya menunya yang ringan aja, ringan banget ya untuk pemulihan kondisi gitu kok. Oh iya, jelas. Ya, teman-teman juga sempat protes. Kok latihan kita kan mau final gitu. Oh, yang saya bilang dari awal saya bukan gimana. Saya punya tujuan tertentu, gimana caranya. Saya pun ngerti. Porsinya juga akan saya sesuaikan, saya bilang gitu. Akhirnya pada saat latihan pun memang menunya menu finishing semua, saya kasih menu finishing semua.
targetnya apa, finishing semua. Tuh misalnya finishing semua saya yang pasti. Oh iya. Finishing semua. Yang apa syuting. Iya. Alhamdulillah. Finishing pokoknya finishing semua ke kanan kiri. Ya, hasilnya luar biasa. Finalnya itu semua sesuai instruksi, semua sesuai apa yang saya mau. Teman-teman luar biasa banget. Dan tim Perben ini sebelumnya udah pernah ketemu di penyisian grup, atau baru ketemu waktu final ini? Belum. Ya. Baru ketemu final. Tapi udah mengamati. Harusnya ketemu mungkin di semifinal. Oh, yang sebelum kocok ulang itu ya. Kebetulan untungnya itu kalau nggak salah dia setiap pertandingan dia live gitu. Itu kuncinya mungkin. Setiap pertandingan dia live. Jadi saya alhamdulillahnya udah ngamatin ya. Udah scouting. Official saya tuh official saya itu official sama asisten saya bilang yuk kita nonton live-nya terus gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sesuai. Udah ketemu ya polanya gimana, lawan gimana ya, mainnya. On track lah, gitu, on track saya. Iya. On track banget. Banget, luar biasa lah. Teman-teman benar-benar. Jadi waktu final ini ingat gak susunan formasi starting 11-nya siapa aja, coach? Dari kiper, back-nya siapa gitu. Ya. Oke, tetap formasi saya pakai 3-4-3. Kipernya tetap Faisal di belakang. Tengah tetap tak gantikan, back-nya Mas Kampak. Oh, Kampak ya. Mas Kampak. Ke sebelah kiri Kusmayadi. Tanya, boleh dijapri Mas Kampak itu. Dia sempat ragu sama dirinya sendiri, cuma saya yakin sama teman-teman gitu. Saya percaya sama Kampak karena dia punya naluri membaca striker itu luar biasa. Makanya dia saya suka sama orang ini walaupun dia ragu sama dirinya. Ya badannya dia nggak pede sama kondisi badannya yang luar biasa itu. Akhirnya saya tetap terus percaya sama dia. Pada akhirnya dia juga nunjukin jiwa tanggung jawabnya mungkin ya. Ya mungkin sama-sama akhirnya satu frekuensi itu, termasuk sama Kang Kusmayadi itu. Jadi kalau atlet benar-benar atlet DJP. Jadi kalau di 3 back-nya tuh Kampak tadi siapa namanya tadi? Mas Kusmayadi ya. Kampak, Sigit sebelah kanan, Kusmayadi sebelah kiri. Itu juga atlet DJP sungguhan itu. Dia atlet tenis meja, atlet pingpong. Atlet pingpong DJP, dan itu bisa luar biasanya kanan kiri. Jadi tangannya kanan kiri gitu. Jadi dia main itu lihat lawannya itu. Nah, terus di gelandang 4 gelandang ini. Begitu lawannya. Ini 4 gelandangnya. Saya ingat itu gelandang bertahannya si Imam. Keduanya kalau nggak salah Beto. Di depannya itu ada, saya lupa lagi. Vio. Satu lagi tengahnya itu saya lupa ya. Pokoknya yang depannya Mudrik, Mas Didi sama Bayu gitu. Satu lagi siapa ya? Trisula ya. Trisula ya, 3 itu ya. Dari awal memang Trisula depannya itu. Oke. Betul. Nah, jadi jalannya pertandingan itu gimana? Waktu coach ini ada nggak nervous teman-teman gitu? Terus bagaimana cara untuk merileks karena ini partai final? Saya ingat dulu satu lagi siapa ya? Sebentar, saya lupa. Silakan. Saya lupa tengah. Mungkin kalau teman-teman yang nonton bisa di kolom komen nanti ngingetin siapa. Teman-teman yang nonton boleh nih malu juga share nanti. Mau share tentang Endok. Sorry, aduh. Okay. Ya. Pemain
Handoko pemain kunci juga ini. Aduh, luar biasa. Masa saya lupa ya. Iya. Jadi Ya, Ndok sama Vio, ingat ya, Ndok sama Vio. Jadi sebelum pertandingan tuh tim talk-nya seperti apa, Coach? Kalau boleh tahu. Tim talk sebelum pertandingan gitu. Sama half time-nya. Pas final ya? Pas final. Final. Ya. Pas final ya? Ya. Atau pas apa nih? Pas final. Pas sebelum pertandingan, half time. Nah, itu. Pas final ya. Pas final dari awal saya udah bilang, pas open play seperti apa, saya udah tahu pada saat mau porsi latihan hari sebelum hari H-nya itu saya udah kasih apa yang kira-kira teman butuhkan untuk menghadapi Perben ya, maksudnya untuk lawan Perben. Sesuai yang saya harapkan. Jadi main seperti biasa, tekan dari awal. Memang mereka ada 2-3 pemain yang luar biasa. Mas Deki kalau nggak salah, Mas Deki itu luar biasa itu. Salah satu pemain yang saya takuti dari dulu sampai dengan sekarang. Ternyata kemarin juga masih luar biasa, masih merepotkan. Benar-benar untungnya saya bisa mengantisipasi gimana caranya bola jangan sampai ke dia gitu. Saya punya pikiran bahwa yang paling bahaya itu yang megang bola. Itu main marking ke Mas Deki atau cuma zonal? Yang bahaya itu yang megang bola. Oh, mohon maaf. Itu zonal marking atau main marking? Atau muter aliran? Ke Mas Deki. Oke. Di awal saya selalu tekankan yang megang bola itu harus dipres, jangan sampai bola ke dia. Kedua, dia diikutin terus kemana aja, main markingnya, tapi dikasih jarak. Begitu dia megang bola, nggak ada jarak lagi gitu. Di saat dia nggak megang bola, ya kita kasih jarak aja gitu. Dan yang penting yang megang bola ini, pengumpannya ke dia itu kita putus di awal. Kesalahan paling fatal itu dia sampai dapat bola. Oke. Begitu dia dapat bola, berarti kan nggak ada ampun untuk dia gitu loh. 1-2 orang harus press, minimal harus pelanggaran. Itu aja. Iya. Tactical foul gitu. Buntu lagi. Ya. Jadi babak pertama itu kita unggul atau imbang? Waktu babak pertama itu. Unggul ya. Unggul kalau nggak salah 3-1 apa langsung 2-0. Saya 2-0. Lupa saya 2-0. Itu golnya cakep semua. Cakep semua. Mungkin kalau lebih ingat, alhamdulillah open play-nya banyak sih. 1 tendangan bebas itu. 1 tendangan bebas dari Mas Sigit saya ingat banget. Karena memang saya hari sebelumnya kan saya latihnya finishing gitu. Jadi lebih banyak ke gawang gitu. Itu mungkin kalau instruksinya dijalanin dari awal, teman-teman lebih enak gitu mainnya. Cuma ya akhirnya ingat juga, harus banyak ke gawang. Akhirnya tendangan bebas Mas Sigit itulah. Jadi masuk langsung ke gawang. Yang selebihnya open play, dan saya ingat juga terakhir golnya itu dari Mas Didi itu, sundulan itu di babak pertama ya. Skor akhir kalau nggak salah 4-1. 4-1. Jadi waktu unggul 3-1 di babak pertama. Babak kedua. Jadi unggul di babak pertama ini apa? Enggak, langsung kalau nggak salah langsung 2-0 pertama babak. 2-0 ya. Nah, jadi di jeda waktu di half time babak pertama kalau nggak salah. Ada instruksi ini nggak, misalnya kita udah menang nih, pertahankan, fokus segala macam. Itu seperti itu nggak kira-kira ke timnya? Instruksi half time waktu jeda gitu atau? Enggak, kalau saya begitu half time ya, jeda babak pertama. Kalau saya tetap on track, jadi kalau saya berubah ke defense, takutnya teman-teman kaget, saya pikir gitu. Saya hanya mengganti 1-2 orang aja kalau nggak salah itu untuk tetap nggak merubah ritme permainan ya, maksudnya tetap sama on track. Dan begitu kira-kira sudah 5 menit terakhir, apa yang mesti teman-teman lakuin, teman-teman udah tahu. Dan itu cuma saya instruksikan ke Kapten Vio aja, dan biar dia yang tahu. Dia sampaikan ke teman-teman, ya akhirnya sesuai. Tapi intinya pada saat half time itu saya tetap mempertahankan
gaya bermain teman-teman 3-4-3 dengan terus menyerang lah intinya, biar nggak kendor ya. defend. Takutnya Langsung, kaget mereka sempat bangkit, kitanya yang repot. Ya, kita akan repot. Benar. Jangan kasih kendor. Gitu. Ya. Jangan kasih kendor. Dan waktu peluit akhir tuh, ya. Dan waktu peluit akhir tuh pasti ada. Lanjut. Ya. Waktu peluit akhir itu, wah, ya akhirnya, ya saya juga nggak nyangka gitu. Sujud nggak waktu sujud syukur gitu, atau gimana kalau coach waktu peluit akhir? Kebayang tuh. Saya bengong dulu sih. Saya bengong dulu, saya sempat bengong. Saya tampar pipi kanan kiri saya. Gitu. Ini beneran nggak sih gitu? Karena saya bilang, saya duduk di situ di meja depan kursi bench, saya jongkok. Ini bener gak sih gitu? Karena teman-teman yang lain itu udah pada ke lapangan gitu, udah pada lari gitu. Saya mah belakangan saya inget, beneran nih. Karena 5 menit sebelum atau 5 menit kita posisinya udah 4-0 atau 4-1 gitu, teman-teman di belakang udah loncat-loncat nih kan. Oh iya. Udah loncat-loncat, udah nyanyi-nyanyi. Ya, gitulah. Dan begitu peluit habis, teman-teman lari tuh ke tengah. Saya diem aja kan. Beneran gak sih? Saya pikir gitu. Ternyata kan, oh iya benar ya udah. Baru saya jalan, teman-teman masih lari, lompat. Akhirnya ada 1-2 orang yang narik saya gitu. Oh itu dia tuh ya. Akhirnya saya diangkat. Ada videonya kalau mau. Saya diangkat-angkatin. Aduh, saya senang juga gitu. Ternyata akhirnya teman-teman jerih payahnya selama kurang lebih 2-3 minggu lah. Ada hasilnya gitu. Alhamdulillah. Dan saya juga ikut bangga sama teman-teman. Itu diangkat-angkat Coach Nawe. Ya, Ndok itu salah satu pemain kunci. Ya, alhamdulillah diangkat-angkat. Ntar saya kirimin Japri ya videonya. Siap. Nanti biar kita tayangin sih waktu. Ada. Siap. Oke, jadi ini kita nggak kerasa ini udah sejam. Bisa ya? Bisa. Nggak kerasa ini sudah sejam. Nanti kita juga kalau udah kita tayangkan juga nanti cuplikannya di YouTube channel. Ya, kita sudah bisa di subscribe. Terima kasih buat subscribe ya, sama komen dan like. Dan ini sudah mau sejam lebih nih, kita juga udah lalu larut di sini. Ini seru sekali. Mungkin bisa berlanjut nih di episode berikutnya. Nah, ini saya mau Boleh. Ajak Mas Didi nih. Siap. Ini saya hampir lupa. Ini Mas Didi ini lagi sakit. Tidak bersama kita. Semoga cepat sembuh. Lagi nggak enak badan yang jelas. Amin. Untuk Mas terakhir, Didi, ya kita doain Mas Didi lah. Untuk terakhir dari Coach Nawe, silakan ada pesan buat seluruh insan bola DCP se-Indonesia, silakan. Yang mau disampaikan? Apa ya? Buat teman-teman ya, yang pasti senang, alhamdulillah kita bisa juara di 2019. Efeknya luar biasa ke teman-teman, jadi pada semangat main bola. Tex Army sekarang saya pikir ada Tex Army Banten, Tex Army Solo, Tex Army Jogja, kemarin Bengkulu ya, Lampung, Manado juga terus udah. Tex Army banyak lah, sampai di Jambi, Manado, ya efeknya luar biasa, alhamdulillah. Pesannya paling terus jaga nama baik Tex Army dimanapun, terus menyebarkan kebaikan melalui sepak bola, sama banyak-banyaklah silaturahmi lewat bola, sama kalau bisa diundang lah kita Tex Army ke tempat-tempat teman-teman yang berada di Tex Army Jakarta ya, Tex Army Jakarta diundang ke, ya benar, alhamdulillah sudah pernah diundang ke Bandung sama ke Solo, Semarang itu. Kalau bisa di luar Jawa ya. Sekarang karena pandemi kita off dulu. Itu aja sih pesannya. Ya. Dan tentunya harapan kita pesannya semoga tetap terus sepak bola. Ya. Dan pandemi harapannya pandemi ini semoga juga pandemi terakhir tetap, gitu ya. segera
ya segera berakhir, kita kondusif lagi, kita silaturahmi lagi di lapangan hijau, kita ketawa-ketawa, kita fun football, ya kita memperpanjang itulah rezeki, umur ataupun silaturahmi kita di lapangan. Itu aja sih. Amin. Jangan kendor intinya. Terus walk out karena nanti begitu pandemi sudah berakhir, kita hanya tinggal ngegas aja di lapangan karena kondisi fisik kita sudah kita walk out di awalnya. Kita udah bentuk gitu. Itu aja sih. Ya, terima kasih Coach Nawe sudah Thank bergabung. You nih, Om Ucup udah mau memfasilitasi ini. Ya, suatu kehormatan. Semoga makin lebar ya, Tex Army dimanapun berada ya. Iya. Kita nanti berharap bisa ngundang teman-teman. Saya tetap tunggu berikutnya, nanti mungkin bisa betul. Kita bisa ketemuan satu lagi, 3 orang biar rame, biar ada biar kita gathering di Zoom ini gitu. Bisa. Saya tinggal ngundang aja nanti. Boleh, jadi teman-teman, saya setuju. Pernah kita pada saat pandemi di awal-awal kita kita Zoom. Boleh Coach. Jadi kita Zoom saja juga sama teman-teman Tex Army yang lain, kita mau ngapain. Termasuk eselon 3-nya kita undang. Siap. Sekali lagi, terima kasih Coach Nawe telah bergabung. Nantikan episode kami berikutnya. Oke, saya nunggu aja ya. Rame. Kenapa Coach? Sama-sama Om Ucup. Thank you banget. Sama-sama. Salam sehat semua, tetap jaga kesehatan. Pokoknya makasih Om Ucup. Pokoknya makasih banyak. Siap. Amin. Ditunggu di Jakarta lah ya. Siap. Pasti saya hubungi kalau lagi di Jakarta. Di Jakarta. Jangan lupa, nggak usah sungkan. Kita seangkatan ya. Siap. Ternyata kita seangkatannya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah gabung, sudah menyaksikan pembicaraan ini. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Dan tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.